Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita pengalaman di rumah baru ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Matahari baru saja menyingsing ketika sebuah mobil box berhenti di depan rumah. Mas Reza melompat turun dari kursi depan sambil meraih tas ransel yang dibawa ke Surabaya. Ia nampak lusuh, letih setelah semalam terjebak macet di jalur utama. "Aku langsung cabut, Pak," ujar si karyawan. Mas Reza hanya mengangguk, memperhatikan mobil itu menjauh sebelum menghilang di belokan. Lalu Mas Reza berusaha membuka gembok gerbang dengan kunci miliknya sendiri sebab ia tak ingin membangunkan Lulu. Mas Reza memang seuwu itu. Mas Reza mendorong pintu dan melangkah masuk. Dibukanya pintu dan mendapati rumah dalam keadaan sepi. Mas Reza meletakkan ranselnya di lantai dekat kamar. Ia bergegas menuju dapur dan membuka kulkas. Lalu ia meraih sepotong roti yang ada di bagian bawah. "Baru pulang?" Lulu keluar dari kamar sambil menguap lebar. "Iya nih, macet malam. Semalam arus ke Bali." Mas Reza mengunyah roti dengan lahap. "Sampai gak sempat makan aku dari semalam." "Iya, padahal aku udah siapin masakan buat kamu tadi sore." Lulu membuka tudung saji di meja untuk melihat keadaan masakannya. Sejenak kemudian ia terlihat mengenyitkan wajah karena bau apek yang menyeruak. "Aduh, bau banget." "Gak apa-apa, makanan ini aja buat ganjal perut." Mas Reza tersenyum mengangkat roti di tangannya. Lulu meraih dan mencium tangan Mas Reza. "Aduh, agak bau nih," candanya. "Cepetan mandi, Ki. Aku masakin air bentar buat sarapan." Wajah Mas Reza nampak sumringah. Ia mencubit pipi Lulu gemas. Makasih sayang." Alay. Beberapa lama kemudian Lulu telah menyelesaikan pekerjaan di dapur. Mas Reza yang sudah mandi memilih untuk duduk di sofa di ruang tamu. Ia menghela nafas panjang saat menyandarkan dirinya di sofa. Sejenak ia meregakkan leher dan bahu, membuat suara keretek tulang-tulang yang kelelahan. Iya, ngerti, lagi capek," saut Lulu yang sedang menyeduh kopi di dapur. Lalu ia meraih piring berisi nasi goreng dan membawanya ke ruang tamu. "Kok nasi goreng?" Mas Reza mengenyitkan wajah saat melihat piringnya di meja. "Kenapa?" "Males pagi-pagi makan ini." Mas Reza mendorong piring di depannya agak menjauh. "Masa kamu gak tahu kesukaan aku?" Lulu berdiri diam menatap piring di meja. Ada sedikit kecewa yang dirasakan Mas Reza menolak masakan yang baru dibuatnya. Padahal biasanya ia selalu makan apapun yang disajikan Lulu dengan lahap. Mas Reza mendongak, menatap wajah Lulu dan diam. "Maunya makan apa?" "Itu." Mas Reza menunjuk ke arah wajah Lulu. "Bibir kamu." "Aku lempar panci nih." Mas Reza memejamkan matanya, mengerang penuh nikmat merasakan gerakan Lulu di tubuhnya. Plak. "Aduh," seru Mas Reza menggosok kepalanya setelah dikeplak sang istri. "Gak usah bikin suara aneh-aneh gitu, kenapa sih?" Lulu nampak sebal dengan tingkah Mas Reza. Ia tersungut kembali, memijat bahu dan punggung Mas Reza. "Ya kan enak," jawab Mas Reza yang telah berbaring tengkurap di sofa. Ia hanya memakai celana pendek dan sarung. Sesudah puas menyikat nasi goreng, kopi, beberapa batang rokok, Mas Reza meminta Lulu untuk memijat punggungnya. Perjalanan berjam-jam karena macet dari Surabaya ke ujung timur Jawa lumayan membuatnya pegal-pegal. Lulu kembali menuang minyak tawon ke tangannya, lalu membaluri punggung belakang pria yang nampak kelelahan karena mencari nafkah untuknya.
Gimana di rumah? Tanya Mas Reza sambil meraih ponsel. Ia membuka aplikasi game MOBA sambil membiarkan Lulu meratakan minyak tawon. Gimana? Tanya Lulu balik. Ya, apa kamu ada kendala? Mas Reza nampak sedang memilih karakter pada traffic sebelum memasuki area pertandingan. Kendala gimana? Perasaan ya rumah aman-aman aja. Lulu kembali menekan jari-jari ke bahu dan punggung Mas Reza. Mungkin ada sesuatu yang kamu gak bisa lakuin sendiri pas aku gak ada. Mas Reza menunggu singkat. Karakter asisten yang dipilih Mas Reza mulai menyebar bersama 4 player dari fase awal permainan game. Kayaknya enggak ada tuh. Lulu tersenyum. Orang tuanya mendidik dirinya hidup mandiri sejak masih SD, membuatnya terbiasa melakukan banyak hal tanpa bantuan. Ya mungkin kamu kesusahan mengganti galon kosong atau lampu bolam yang mati, ujar Mas Reza sambil memainkan karakter asasinnya dengan cekatan melawan 2 musuh sekaligus. Atau kamu bingung nggak ada aku pas lagi nafsu. Lulu kembali mengeplak Mas Reza. Karakter assassin dengan unsur nama Gen with Limited tergeletak di arah game, sementara 2 musuhnya melakukan rekal di samping sebagai hinaan. Ya mati. Mas Reza memajukan bibirnya. Rasain. Lulu tertawa melihat reaksi Mas Reza. Lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu mengenai hal lain. Tapi tahu nggak, di lingkungan sini tuh ada laki-laki yang aneh gitu mas. Mas Reza meletakkan ponselnya. Laki-laki aneh. Lalu Lulu menceritakan sekilas tentang Yuwono. Mulai dari awal ia melihat saat di rumah Pak RT, saat menyiram tanaman, hingga kejadian kemarin, lalu di tengah malam. Masa sih Yuwono yang itu? Lulu justru kebingungan mendengar reaksi Mas Reza. Yuwono yang itu? Dia itu guru ngaji anak-anak di sekitar sini. Kalau pas lagi jamaah di musola juga biasanya dia jadi imam, jawab Marisa sambil melirik Lulu di belakangnya. Masa orang alim begitu berbuat aneh? Tapi kan kita nggak tahu sifat orang mas. Lulu masih skeptis dengan pendapat Mas Reza. Zaman sekarang orang alim nggak menjamin kelakuannya baik kan. Mas Reza menggeser posisi badannya, terbalik menghadap Lulu. Kamu terlalu curiga deh sama orang. Toh aku juga sudah nitip jagain kamu ke Pak RT kan. Tapi Lulu tak melanjutkan kalimat karena Mas Reza menariknya cepat. Lalu keheningan menyelimuti ruang tamu selama beberapa saat. Nafsuan sih. Lulu memegangi lehernya. Ya habis beberapa hari di Surabaya ketemunya kaum batangan melulu. Mas Reza nyengir kuda sambil melepas ikatan sarungnya. Jangan di sini dong. Lulu tersenyum dan beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar. Adu mekanik lah kita. Mas Reza ikut beranjak dari sofa dan menyusul Lulu ke kamar dengan senyum lebar. Sementara ponsel masih menyala, memperlihatkan timnya yang tengah dibantai habis-habisan karena Just with Limit tengah AFK. Mas Reza memeras handuk di kecil baskom berisi air keran, lalu mengusapnya di dahi Lulu. Enak kan? Tanya Mas Reza sambil menyipat rambut yang basah menempel di wajah istrinya, lalu mengangguk lemas. Ia tersenyum memandangi Mas Reza yang nampak tahu sekali dengan apa yang harus dilakukannya. Beruntungnya, ia memiliki suami yang bisa berbagai macam hal. Sosok suami yang menurut Lulu laki banget. Lulu memejamkan mata, menjilat kepalanya yang berdenyut dan pening. Ia merasakan ranjang tempatnya berbaring seolah berputar, membuatnya muntah-muntah beberapa kali. Selain itu, ia juga merasa engap karena ia mencium bau busuk pekat yang memenuhi hidungnya. Sejak bangun tidur siang tadi, ia merasakan tiba-tiba seluruh badannya lemas tak bertenaga. Mulanya ia mengira bahwa ia hanya kecapean setelah melayani Mas Reza tadi pagi. Namun menjelang sore, ia merasa kondisi tubuhnya justru semakin parah. Ia tak sanggup berdiri dan hanya bisa berbaring hingga maghrib lewat. Kamu kuat jalan?
Mas Reza membantu Lulu untuk mengenakan sweater rajutan untuk membuatnya hangat. Lulu hanya menggeleng dengan wajah yang pucat. Jangankan berjalan, untuk duduk saja ia merasa mual. Mas Reza berdiri di samping ranjang memandangi Lulu. "Ayo sini." Mas Reza mendekat. Kedua tangannya menahan punggung dan kaki Lulu. Lalu ia mengangkat Lulu dari ranjang. Di tengah pusingnya sangat, Lulu masih saja tak bisa meredakan jantungnya yang berdegup kencang. Ia merasa sebagai seorang putri yang tengah digendong pangeran. Lulu yang berperawakan mungil membuat Mas Reza menggendongnya dengan mudah menuju mobil silver yang terparkir di karpot. Mas Reza mendudukkan Lulu di kursi depan dengan sedikit merebahkan sandarannya. Lalu Mas Reza mengeluarkan mobil dari rumah dan memarkirkannya sejenak di depan. "Tunggu bentar ya," ujar Mas Reza sebelum ia berjalan menuju gerbang untuk menutupnya. Lulu yang masih lemas dan pusing hanya bisa duduk menyandarkan kepalanya di jendela mobil. Ia memandangi Mas Reza yang tengah mengunci pintu gerbang rumah. Sejenak pandangan Lulu teralih ke pandangan pekarangan yang rimbun oleh dedaunan hias. Lalu ia mengenyitkan wajahnya mencoba melihat lebih jelas, namun kepalanya pusing membuatnya tak bisa melakukan apapun. Apa itu? Lulu mengerjapkan matanya beberapa kali. Di atas rimbunnya dedaunan hias yang diterangi lampu teras, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Di sana nampak sesuatu yang seperti bayangan berwarna putih, bayangan yang sekilas terlihat sosok perempuan berambut panjang yang tengah duduk di tepian atap. Sosok itu seperti sedang memperhatikan gerak-gerik Mas Reza yang berjalan menuju mobil. "Kenapa?" tanya Mas Reza saat ia sudah berada di kursi kemudi. "Enggak." Lulu masih memandangi ke arah atap yang kini telah kosong. Tanpa ada satupun, Lulu menarik nafas panjang, menahan rasa nyeri di kepalanya. Ia tak bisa berpikir dengan baik. Mas Reza menggeser tuas persneling ke posisi 1, lalu melajukan mobilnya. Mobil itu melaju pelan menyusuri jalan utama perumahan dan berpapasan dengan sekelompok orang yang baru pulang dari musola. Salah seorang dari mereka berhenti menatap tajam ke arah Lulu dan Mas Reza yang berada di dalam mobil. Pandangannya mengikuti kemana mobil itu melaju. "Ngapain no?" "Nggak apa-apa." Yuwono melempar puntung rokoknya ke tanah lalu ikut bergabung kembali dengan yang lain. "Coba tangannya digenggam," ujar seorang dokter parubaya kepada Lulu. Lulu yang tengah berbaring di ranjang klinik mengapalkan tangannya, sementara dokter itu memompa tensimeter membuat manset yang melingkar di lengan Lulu merasa semakin erat. Lulu melirik ke arah belakang dokter, di mana admin dan staf perempuan klinik terlihat berbisik-bisik tersenyum sambil menunjuk ke Mas Reza. Mas Reza berdiri di samping ranjang mengamati setiap apa yang dilakukan si dokter. Tangan Mas Reza mengusap-ngusap lembut dahi Lulu yang berkeringat. "Normal semua kok, detak jantung, tensi, dan lainnya," gumam si dokter sembari melepas stetoskop dari telinga lalu mengalungkan di leher. Ia berjalan menuju mejanya. "Tapi tadi sempat muntah-muntah berapa kali, Dok." Mas Reza mengikuti dokter menuju meja. Dokter itu menuliskan resep obat berupa vitamin dan obat ringan lainnya. "Sementara saya hanya bisa memberikan ini. Kalau beberapa hari ke depan masih berlanjut, bisa bawa ke sini lagi," ujar si dokter. Mas Reza mengangguk, mengerti. Setelah menyelesaikan semua keperluan di klinik, Mas Reza kembali mendudukkan Lulu di mobil. Ia meletakkan kantong plastik kecil berisi obat di tengah, lalu menutup pintu. "Sampai rumah kamu istirahat aja." Mas Reza menstarter mobilnya. Deru lembut mesin terdengar beberapa lama sebelum suara lain muncul dari speaker audio set di dashboard mobil. Alunan gamelan lembut beriringan dengan gesekan biola memenuhi mobil seketika. "Kok radio nyala?" Mas Reza nampak bingung.
sebab flash disk berisi lagu-lagu yang masih menancap di USB port. Wengi kadung setra kegawa lungane Baskara, peteng tanpa candra tanpa kartika. Lulu membelakkan mata ketika menyadari lagu yang diputar di radio, dan sekujur tubuhnya tiba-tiba merinding. Lagu ini lagi. Mas Risa mematikan radio, lalu melajukan mobilnya meninggalkan klinik. Angin semilir menghembus, meniup daun-daun rindang. Pohon-pohon besar yang tumbuh ratusan tahun lalu nampak kokoh menaungi monyet-monyet yang berkeliaran mengais makanan di lantai hutan. Matahari yang berada di barat menyorot begitu hangat. Nampak jalan raya yang membelah sepanjang kawasan Suaka di ujung timur Jawa itu, dengan truk-truk dan mobil berlalu lalang dan hendak menuju Selat Bali. Di antara deru mesin-mesin terlihat sebuah motor bebek trondol yang melaju di tepian jalan raya. Duduk di atasnya seorang laki-laki dengan santai mengendarainya. Ia melajukan motornya penuh dengan hati-hati di jalanan yang berpasir. Beberapa lama motor itu berhenti di dekat sebuah bangunan pondok. Sebuah mobil pelot terparkir di dekatnya. Laki-laki itu hendak melewati sebuah jalan tanah berbatu kecil di dekat pondok. Jalan tanah itu menuju ke dalam area hutan yang lebat. "Woi Cung, mau kemana?" teriak seorang ranger yang bertugas. Terdengar logat Madura kental dari cara bicaranya. Cong atau kacong panggilan untuk laki-laki dalam bahasa Madura sama seperti le, entong, dan lain tersebut. Yuwono mengangkat helmnya, mengangguk ke arah ranger. "Mau ke tempatnya, Mbah? Udah sore nih, nanti sampai kemalaman di hutan." Si ranger terlihat agak khawatir, sebab penerangan di area seluas ratusan hektar itu hanya di tepian jalan raya tentunya. Ia sendiri sedang merapikan pondok jaga sebelum pulang sebentar lagi. "Ada apa, Lek? Cuma bentar tok." Si ranger memicingkan matanya, lalu membalas mengangguk ke arah Yuwono. Ia menunjuk ke arah hutan. "Tapi hati-hati, Cong. Kemarin beberapa banteng nyebrang sini." "Oke." Yuwono menutup kembali helmnya, lalu melajukan motornya menuju ke dalam hutan. Ia tak terlalu khawatir dengan pola migrasi kawanan banteng di kawasan itu. Para cari rumput, ranger, dan penduduk lokal sudah terbiasa dengan hewan-hewan hutan. Toh mereka lebih memilih menghindari manusia. Geradak! Motor trondol itu berbunyi keras saat melewati sebuah lubang. Motor yang sudah usang itu terlihat sangat mengenaskan dipakai melibas jalanan. Namun begitu, Yuwono nampak sudah terbiasa melewati jalanan ini. Ia nampak tak ragu dengan sikap memilih sisi jalan yang agak ramah. Beberapa menit kemudian Yuwono tiba di sebuah bukaan di tengah hutan. Di tempat itu terlihat satu rumah gubuk sederhana yang terbuat dari bambu dan anyaman gedek. Ayam-ayam berkeliaran di sekitar dengan beberapa tanaman semacam cabai, kemangi, dan lainnya tumbuh di sekitar rumah. Seekor laki-laki tua berbadan kurus melihat sedang duduk di bangku panjang bambu. Ia mengenakan kaos oblong dan sarung. Ia duduk mengangkat satu kaki dengan sebatang samsu dan segelas kopi menikmati sore. Laki-laki itu memperhatikan sebuah motor yang berjalan mendekat. Ia tersenyum, nampaknya ia sudah tahu siapa yang datang. Yuwono memarkirkan motornya di depan rumah lalu melepas helmnya. "Mbah." Yuwono meraih tangan Simbah dan menciumnya penuh hormat. Simbah hanya mengangguk. Setelah berbincang kecil, ia mengajak Yuwono masuk. Bagian dalam rumah itu hanya berupa ruangan kosong dengan tikar yang digelar. Sebuah dipan kayu terletak di pojok sebagai tempat tidur, dan beberapa barang perabotan sederhana lain. Yuwono duduk di lantai berhadapan dengan Simbah. "Jadi, kamu sudah yakin?" tanya Simbah sambil menghisap rokoknya. Yuwono mengangguk mantap.
Saya yakin Mbah, gak salah lagi. Simbah kembali bertanya kepada Yuwono, bukannya kamu sudah Mbah ajarin buat masang? Sudah Mbah, tapi saya belum cukup yakin sama ilmu saya. Yuwono menundukkan kepala. Ia merasa sangat sungkan dengan Simbah. Baiklah, coba aku lihat sebentar. Simbah meletakkan samsunya di sebuah piring. Sejenak ia berdehem, lalu melipat lengannya. Simbah memejamkan mata, memfokuskan dirinya. Yuwono ikut bersila dan memejamkan matanya juga. Beberapa lamanya mereka berdiam seolah saling mensinergikan entah apapun yang sedang mereka lakukan. Mereka bernafas perlahan secara bersamaan. Ya, begitu rupanya. Perempuan yang bernama Lulu itu, gumam Simbah dengan mata yang masih terpejam. Rupanya ia sedang menerawang dari kejauhan. Iya, aku paham masalahmu, laki-laki ini. Simbah menganggukkan kepalanya. Lalu mereka berdua membuka mata. Tunggu di sini, ujar Simbah singkat. Simbah beranjak dari lantai dan berjalan menuju pekarangan kecil di samping rumah. Ia berjongkok dan membobol beberapa tunas bawang lanang. Ia lalu memejamkan matanya dengan terlentang. Mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca sesuatu. Sementara tangannya meraba ke sekeliling seperti mencari sesuatu. Di sini rupanya, gumam Simbah. Ia mengusap tanah beberapa kali dari dedaunan kering dan ranting. Lalu di balik itu terlihat sebuah batu kecil berwarna hitam mengkilat. Simbah kembali ke dalam rumah dengan bawang lanang dan satu bawang hitam di tangan. Ia lalu membuka sebuah kotak kecil di depan. Diraihnya sepotong kecil kunyit kayu gaharu. Simbah membungkus semua itu dengan kain kecil di dalam kotak. Lalu ia berjalan mendekati Yuwono. Bawa ini. Simbah menyerahkan benda-benda itu pada Yuwono. Tunggu sampai bulan purnama habis dan kamu tahu yang harus kamu lakukan. Tapi saya gak yakin. Simbah tersenyum menepuk bahu Yuwono. Kamu harus lakukan sendiri. Kamu tak perlu khawatir. Sebenarnya ilmu sudah cukup tinggi. Mbah tidak bisa membantu karena sebagai kuncian Mbah harus tetap berada di sini, ujar Simbah sambil melanjutkan rokok yang tertunda. Yuwono menatap benda kecil di tangannya lekat. Lalu ia tersenyum mengangguk kepada Simbah. Suara jangkrik dan kodok terdengar bersautan di luar. Kabut tipis melayang menangkup area perumahan Brangsing Permai. Jalanan nampak legang dengan hanya tersisa lampu fasum dan teras yang menyala. Bahkan warga yang bertugas ronda pun telah pulang. Namun terlihat seorang laki-laki masih terjaga di salah satu rumah. Ia duduk di lantai dengan sebuah meja. Tak terlihat sedikit pun rasa kantuk di wajahnya meski jam dinding telah menunjukkan angka 2:11 menit. Yuwono nampak serius menatap benda-benda kecil pemberian Simbah di hadapannya. Ia juga menyiapkan beberapa benda lain berupa kain dan alat tulis. Yuwono menghembus asap putih panjang dari mulutnya. Lalu ia mematikan puntung rokoknya di sebuah piring kecil. Sejenak kemudian ia membuat coret-coretan di kain putih itu. Mulutnya bergerak-gerak terus membaca sesuatu, masing-masing dengan satu tarikan nafas. Tangannya sigap memutar kain, sementara ia harus menggoreskan alat tulis itu. Beberapa lamanya Yuwono terfokus dengan entah apa yang sedang dibuatnya itu, sehingga ia tak menyadari wangi melati yang samar-samar memenuhi ruangan tempatnya berada. Lalu perlahan hawa dingin menyergapnya. Yuwono berhenti bergerak, memandang sekeliling ruangan tempatnya berada. Ia tak melihat apapun, namun ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lain di sana. Yuwono nampak begitu tenang, tak ada sedikit pun rasa takut di dalam dirinya. Yuwono melipat lengan, memejamkan mata. Kini ia bisa melihat sosok bayangan perempuan yang duduk di seberang meja. Sosok perempuan yang sedang menunduk, mengenakan gaun putih panjang.
Beberapa lamanya kedua saling duduk berhadapan tak bergerak. Lalu Yuwono mulai berbicara dengan sosok perempuan itu. Matahari yang meninggi bersamaan dengan cuitan burung-burung kecil menandakan pagi telah tiba. Lulu terbangun dengan perasaan yang jauh lebih enak. Sejenak ia meregangkan badannya, menarik nafas panjang, memenuhi dadanya. Hari ini ia merasa seluruh tubuhnya lebih enteng. Lulu beranjak keluar kamar setelah 2 hari terakhir hanya bisa berbaring di ranjang. Sudah bisa bangun. Mas Reza nampak sibuk di dapur. Ia tengah memasak telur ayam dan yang sudah diungkep. Simpel namun sangat membantu Lulu yang tak bisa beraktivitas mengerjakan tugas rumah tangga. Lulu duduk di meja makan menuang air panas dalam gelas dengan teh celup. Aku berangkat ya. Mas Reza menghabiskan kopi di cangkir yang tinggal separuh. Lulu hanya mengangguk, tersenyum pada Mas Reza. Ia membiarkan Mas Reza mengecup belakang kepalanya, sementara dirinya mengaduk gula dalam tehnya. Tak lama kemudian terdengar suara mobil, menandakan Mas Reza berangkat menuju ke tempat kerjanya. Seharian itu Lulu hanya bisa melakukan pekerjaan ringan. Menjelang sore ia memutuskan untuk berjalan santai di sekitar perumahan, lalu tersenyum merasakan udara yang begitu segar. Ia nampak sangat menikmati hijauan bukit di belakang sana. Jalan sore Mbak Lulu? Tanya Bu RT yang sedang menyiram jalan depan. Ibu. Lulu mengangguk sopan. Iya nih lagi cari angin. Mampir dulu sini. Bu RT memanggil sang pengulung yang selang yang terpasang di keran rumah. Kita makan rujak buah yuk. Lulu berpikir sejenak. Toh ia di rumah tidak sedang melakukan apa-apa. Iya deh. Lama kemudian keduanya terlihat berbicara dengan banyak di ruang tamu Bu RT. 2 gelas es teh tersaji di atas meja bersandingan dengan piring berisi potongan berbagai buah. Juga sebuah cobek yang bumbu kacang. Mbak Lulu, habis sakit kah? Tanya Bu RT sambil mengunyah cocolan buah. Iya, 2 hari aku gak kuat bangun. Untungnya Mas Reza gak kerepotan ngelakuin apa-apa. Jawab Lulu dengan potongan buah di mulut. Emang kelihatan ya Bu? Sedikit sih, agak kurang seger aja wajahnya. Itu kelihatan kantung matanya juga agak pucat. Bu RT menunjuk wajah Lulu di beberapa bagian. Lulu pun menceritakan bagaimana kondisi tubuhnya selama 2 hari terakhir, bahwa ia mengalami pusing sangat, lemas dan rasa mual hebat, dan bahwa ia telah memeriksa diri ke dokter, namun semuanya hasilnya normal. Bu RT yang mendengarkan cerita Lulu sambil memicingkan mata, menatap setiap gerak-geriknya. Dari tadi ambilnya mangga, pencit sama kedondong terus. Bu RT menyandarkan badan ke sandaran sofa sambil tersenyum kecil. Buat ngilangin mual ya? Lulu mengunyah potongan mangga sambil mengangguk singkat. Kepikiran gak kalau barangkali aja Mbak Lulu lagi isi? Hah? Kok bisa sih? Aku gak kepikiran sampai ke sana. Lulu tertawa pada bayangannya sendiri di cermin di meja rias. Kemarin sore setelah pulang dari rumah Bu RT, Lulu segera berangkat menuju apotek terdekat untuk membeli 2-3 buah test pack. Ia membelinya sendiri karena ia tak ingin Mas Reza tahu soal kemungkinan ini. Kalau memang ia tengah hamil, ia ingin bercerita itu menjadi kejutan untuk Mas Reza. Tapi jika bukan, maka cukup dia yang tahu. Ngapain di sini? Mas Reza tengah mengenakan kemeja lapangnya sambil bersiap-siap untuk berangkat kerja. Lulu menoleh dengan senyum. Gak apa-apa, masih terasa gak enak badan. Mas Reza berdiri di dekat Lulu sambil mematut dirinya di cermin. Udah enggak, jawab Lulu singkat. Ia berbohong. Sebenarnya ia merasa lumayan mual dan pusing saat ini. Namun semuanya seolah tak ia rasakan karena ia sedang bersemangat. Ia ingin Mas Reza segera berangkat kerja agar ia bisa mencoba test pack yang ia beli kemarin untuk mengetahui hasilnya. Mas Reza memicingkan matanya, menatap wajah Lulu yang nampak sumringah melalui pantulan cermin. Girang banget,
kamu. Kenapa? Nggak boleh, aku girang. Mas Reza mengangkat bahunya. Ia memegang kepala Lulu dan mengejutnya. Ya udah kalau gitu aku berangkat ya. Begitu suara Mas mobil Reza tak terdengar lagi, Lulu segera membuka laci meja riasnya. Matanya lekap menatap 3 garis bungkus tas spek yang tergeletak di antara peralatan rias. Semoga saja, ujarnya. Lulu segera meraih 3 bungkusan itu dan bergegas ke kamar mandi. Tak lupa juga ia membawa sebuah gelas kecil yang terpakai yang ada di dapur. Sejenak kemudian ia pun menggunakan salah satu alat itu. Lulu menahan nafas penuh semangat, jantungnya berdebar-debar menunggu alat itu beraksi. Ia tahu bahwa ia tak boleh terlalu berharap, bahwa semua ini hanya berupa kemungkinan. Tapi tetap saja ada kemungkinan bahwa ia tengah hamil membuat dirinya sangat bahagia. Perlahan-lahan sebuah garis berwarna kebiruan muncul di alat tas itu. Lulu menunggu dan menunggu. Namun garis biru itu tak juga muncul. Ia membuka salah satu tes itu dan melakukannya lagi. Hasilnya sama. Hanya ada satu garis biru yang muncul. Negatif. Oke. Gumamnya pelan sambil menatap kosong kedua alat tes itu. Lulu kembali menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Ia tak boleh terlalu kecewa. Toh beberapa bulan saja mereka menikah. Berarti rasa mual dan pusing memang karena ia tengah sakit. Rasa semangat dan sumringahnya seketika lenyap, membuat Lulu kembali sadar bahwa ia masih merasa pusing dan mual hebat. Lulu berdiri di WC. Ia membuka badannya, mencoba mengeluarkan isi perutnya agar perasaan lega. Namun, seberapapun ia mencoba mendorong, isi perutnya seolah tak juga keluar. Terpaksa deh. Lulu menyemangati dirinya sendiri. Ia lalu memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan. Lulu mengerjapkan matanya yang berair. Ia menarik nafas berkali-kali karena dorongan hebat dari dalam perutnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang hendak keluar. Satu tangan Lulu bersiap dengan gayung air. Lalu ia melakukan lagi. Ia memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan, pelan dan semakin dalam. Semua yang ada di perutnya keluar begitu saja ke dalam WC. Lulu meludahkan sisa-sisa dalam mulutnya, lalu segera berkumur. Dengan cepat, ia juga menyiram memuntahkan dirinya karena baunya yang agak bagaimana gitu. Lulu menghela nafas. Rasa mual dada dan perutnya semakin terkuras drastis. Setelah membereskan speknya, Lulu berjalan keluar dari kamar mandi. Mungkin hari ini ia akan kembali rebahan saja, sebab rasa pusing itu masih lekat di kepalanya. Lulu pun segera membanting dirinya di ranjang. Ia tak menyadari bahwa masih ada sisa-sisa muntah di kamar mandi yang belum tersiram bersih, di mana terdapat potongan gumpalan-gumpalan hitam berbau busuk yang dikerubuni puluhan belatung gemuk yang menggeliat. Jadi hasilnya negatif, tanya Bu RT menambahkan sedikit penyedap dalam panci yang menggeledak. Uap aroma gurih yang mengepul memenuhi dapur terasa sangat menggugah selera. Iya Bu. Lulu memajukan bibirnya cemberut. Kayak memang badanku aja yang enggak lagi fit. Duh, maafkan saya ya, sok tahu. Bu RT mencicipi sedikit kuah sopnya, lalu menyodorkan ke arah Lulu. Enggak apa-apa Bu. Lulu tersenyum sambil ikut mencicipi masakan buat Bu RT. Lalu tangannya membuat tanda oke. Siang ini Lulu kembali berkunjung ke rumah Bu RT agar tidak bosan di rumah dan mencari teman bercerita. Beberapa lama mereka mengobrol berdua tentang bermacam hal. Bu RT memindah sebagian sup buatannya ke dalam rantang kecil untuk dibawa Lulu pulang. Ia tahu bahwa Lulu tidak cukup fit untuk memasak apapun, mengerjakan pekerjaan domestik lainnya, sehingga Bu RT berbaik hati membuat sebagian makanan untuknya dan Mas Reza.
Awalnya tentu saja Lulu menolak, namun Bu RT memaksanya. Oh iya, ini sekalian. Bu RT membuka kulkasnya dan mengeluarkan sebotol minuman dingin. Ia menuang sebagian dalam gelas. Ini jamu rempah-rempah, resep keluarga. Bagus buat penyembuhan dan stamina. Oh, makasih. Lulu tersenyum dengan kebaikan Bu RT. Ia pun segera menghabiskan jamu tersebut. Terasa segar dan tidak nyeletak di lidah. Sisanya kamu bawa sekalian deh. Bu RT meletakkan sebuah botol itu di dekat rantang. Kamu banyakin istirahat. Lulu mengangguk. Siang hari itu matahari tertutup awan mendung. Lulu berjalan pulang sambil membawa kantong berisi rantang dan botol pemberian Bu RT. Ia berjalan sambil menikmati semilir angin yang menghembus dari bukit belakang perumahan. Mendekati rumah, ia melewati pos ronda di mana Pak RT dan beberapa orang lain sedang berkumpul. Para bapak-bapak ini sedang berdiskusi mengatur ulang jadwal ronda. Siang Mbak Lulu, sapa Pak RT saat melihat Lulu melintas. Para bapak-bapak lainnya yang nampak menoleh ke arah Lulu. Pak RT, Lulu mengangguk singkat. Dari manakah siang-siang? Tanya Pak Ansip sambil mengunyah kacang. Pak Usman yang dari tadi sibuk membuat tabel ronda, sejenak ia memandangi Lulu. Dari rumah Pak RT barusan dikasih ini. Lulu mengangkat kantong bawaannya. Saya permisi nggih bapak-bapak. Mari mbak silakan, balas Pak RT dan yang lainnya serempak. Mereka masih saja memandangi Lulu yang berjalan menjauh dari pos ronda. Sejak kedatangan Mbak Lulu di sini, perumahan Brangsing Permai benar-benar terasa permai. Pak RT menghembus rokoknya. Tak tahan ingin berkomentar. Ada yang seger-seger lah setelah seharian lihat yang sempat di rumah. Baru kali ini aku ngerasain punya yang namanya kembang perumahan. Pak Hansip masih mengunyah kacang. Jadinya gak sia-sia aku ikut pendidikan Hansip menyandang seragam korps. Sebab ada kembang yang harus dijaga di perumahan ini. Gak RT ne, gak Hansip, garangan kabeh, cibir Pak Usman. Oke, jadi volume demam untuk iklan hias dan karang dari kita bertambah. Mas Risa berjalan mondar-mandir dengan ponsel di telinga. Ia masih memegang sekop kecil yang dipakainya untuk menggali lubang. Lulu yang sedang membuka plastik polybag bibit tanaman hias ikut mendengarkan percakapan Mas Reza dengan rekannya eksportir di Surabaya. Itu artinya kita butuh lebih banyak kolam karantina dong. Mas Reza memasukkan beberapa genggam kompos di dalam lubang sebelum diisi bibit. Bukannya mereka bilang kolam sudah full. Lulu menyeka keringat dan memenuhi dahinya dengan senyuman di wajah. Menyenangkan sekali bisa beraktivitas tanpa pusing mual yang mengganggu. Jamu pemberian Bu RT membuat merasa jauh lebih enak. Sore ini ia sangat menikmati kegiatan merawat pekarangan di bawah teduh awan mendung berdua bersama Mas Reza. Waduh, kalau lokasinya baru, aku juga harus inspek sendiri fasilitas di sini dong. Mas Reza meratakan campuran pasir dan kompos di tempat bibit baru dipindah. Jangan sampai kita naikin volume kiriman sampai karantina malah koit semua. Beberapa lamanya Mas Reza berbincang mengenai perkembangan bisnisnya melalui telepon. Lalu setelah percakapan berakhir, ia berbicara kepada Lulu. Ia menjelaskan semua bahwa ia harus pergi ke Surabaya lagi selama 2 atau 3 hari. Ya sudah, kamu berangkat saja. Lulu tersenyum, ikut senang dengan kelancaran bisnis suaminya. Tapi kan kamu lagi kurang fit. Apa kamu... Ini buktinya aku udah gak apa-apa. Selalu Lulu menenangkan Mas Reza. Ia tak ingin menyusahkan suaminya. Kamu berangkat aja, toh cuma beberapa hari. Mas Reza menatap lekat Lulu beberapa saat. Oke deh, aku kabari Ferry supaya dia urus operasionalnya dan semuanya besok. Oke ya, itu tadi cerita dari pengalaman
di rumah baru ya. Ditunggu part selanjutnya ya, karena ceritanya semakin lama semakin seru. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke?